Segera buang pil biru yang ada di saku Anda sekarang juga ke tempat sampah. Jika Anda mengetahui pemicu alami yang akan saya bagikan hari ini, Anda akan sangat menyesal karena telah merusak tubuh Anda dengan obat-obatan kimia berbahaya yang memaksa darah mengalir secara tidak alami. Apa yang akan saya ungkapkan mulai sekarang adalah kebenaran yang paling ditakuti oleh perusahaan farmasi dan merupakan kunci utama pemulihan pria yang selama ini diabaikan oleh kedokteran modern. Cara mendapatkan kembali jantung dan tubuh bagian bawah yang 20 tahun lebih muda hanya dengan modal beberapa ribu rupiah. Ini bukan sihir, melainkan sains presisi yang menyalakan saklar biokimia dalam tubuh kita. Jika Anda bisa mendengar suara saya, berhentilah sejenak dari apa yang Anda lakukan dan besarkan volumenya. Momen ini akan menjadi waktu emas yang menentukan sisa hidup Anda. Jika Anda hanya mendengarkannya lalu melupakannya, Anda mungkin akan menghabiskan sisa hidup Anda dengan penyesalan, mendesah setiap malam sambil menatap punggung istri Anda dengan perasaan tidak berdaya. Sebelum saya membongkar rahasia intinya, tunjukkan tekad kuat Anda. Tekan tombol subscribe dan like sekarang juga untuk membuktikan bahwa Anda siap untuk berubah. Dan tuliskan usia Anda saat ini beserta kata pemulihan total di kolom komentar, maka saya akan mengerahkan seluruh energi saya untuk membantu dan bertanggung jawab atas peremajaan Anda hingga tuntas. Salam kenal, saya Dr. Maya Sari, seorang pakar bioteknologi yang telah lama meneliti nutrisi sel. Selama 25 tahun terakhir, saya bergelut dengan mikroskop di laboratorium untuk menjawab satu pertanyaan. Mengapa ada pria yang tetap memiliki vitalitas seperti pemuda usia 20-an meski sudah melewati usia 70 tahun, sementara pria lain sudah loyo dan kehilangan gairah di usia 40-an? Untuk menemukan jawabannya, saya menganalisis ribuan data darah dan melacak pola makan serta kadar hormon penduduk di desa-desa yang penduduknya berumur panjang di seluruh dunia. Dan akhirnya, saya menemukan satu fakta yang mengejutkan. Menurunnya vitalitas pria bukan karena usia, melainkan karena kelaparan nutrisi tertentu. Tubuh Anda saat ini tidak menua, melainkan sedang dalam kondisi kelaparan. Ibarat mobil sport yang kehabisan bahan bakar, mesinnya masih bagus, tetapi busi pemantiknya tidak berfungsi. Hari ini, saya akan memercikan bunga api yang kuat kembali ke mesin Anda yang mati itu. Mari kita mulai dengan kisah seorang pasien yang saya temui. Pak Surya, seorang pengusaha sukses berusia akhir 60-an, mendatangi saya dalam keadaan kehilangan gairah hidup dan sedang mengonsumsi obat depresi. Dari luar, dia terlihat seperti pebisnis sukses yang tidak kekurangan apapun, tetapi di dalam, hatinya hancur. Dokter, saya ini hanya cangkang pria. Saat malam tiba, saya merasa seperti orang berdosa. Saya sudah tidur di kamar terpisah dengan istri selama lebih dari 10 tahun, dan setiap kali buang air kecil, saya merasa rendah diri. Di depan orang lain, saya bisa tertawa keras, tetapi begitu masuk kamar mandi, saya merasa sangat kecil. Saya ingin operasi, tetapi saya takut kehilangan fungsi organ saya karena efek samping. Keluhan Pak Surya bukan sekedar curhatan pribadi. Itu adalah jeritan dalam diam yang dialami banyak pria dewasa di Indonesia. Alih-alih memberikan resep obat yang rumit, saya menyarankan dua hal yang bisa ditemukan di supermarket kepada Pak Surya. Pak, coba konsumsi ini setiap pagi selama sebulan saja. Dan tepat 1 bulan kemudian, Pak Surya berlari ke laboratorium saya. Wajahnya berseri-seri dan suaranya menggelegar. Dokter, apa yang sebenarnya Anda lakukan pada tubuh saya? Kemarin pagi, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, saya merasakan kembali gairah pagi yang luar biasa. Tidak hanya itu, gejala bolak-balik ke kamar mandi di malam hari menghilang, dan saya bisa tidur nyenyak sampai pagi tanpa terbangun sekalipun. Keajaiban yang mengubah hidup Pak Surya secara total itu adalah kombinasi kimiawi dari biji labu dan susu kedelai yang sering kita anggap hanya sebagai camilan biasa. Saat ini, Anda mungkin merasa kecewa dan berpikir, hanya biji labu dan susu kedelai. Namun saya jamin, selama ini Anda telah salah memahami biji labu dan susu kedelai. Biji labu yang Anda kenal mungkin hanya sekadar kuaci untuk iseng. Namun, dari sudut pandang nutrisi molekuler, biji labu adalah kapsul steroid alami. Setelah Anda mendengar prinsip ilmiah yang saya jelaskan, Anda akan merasa takjub setiap kali melihat biji labu. Ini bukan sekadar cerita samar bahwa itu baik untuk tubuh. Ini adalah kisah tentang reaksi kimia yang sengit dan presisi yang terjadi di tingkat sel tubuh kita. Kata kunci pertama adalah zinc atau seng. Banyak orang hanya mengetahui zinc sebagai nutrisi yang baik untuk kekebalan tubuh.
Namun dalam tubuh pria, zinc memiliki arti yang sangat berbeda. Zinc adalah satu-satunya baterai yang menggerakkan prostat dan testis pria. Saya akan memberitahu Anda satu fakta mengejutkan. Di antara semua organ tubuh kita, di manakah konsentrasi zinc tertinggi persatuan luas? Bukan otak, bukan jantung, dan bukan hati, melainkan prostat yang merupakan garis hidup pria. Prostat menyimpan zinc dalam konsentrasi tinggi, 10 hingga 100 kali lebih tinggi daripada organ biasa. Mengapa sang pencipta menyembunyikan begitu banyak zinc di prostat pria? Itu karena tanpa zinc, hormon pria yaitu testosteron tidak dapat diproduksi. Sperma kehilangan aktivitasnya, dan prostat itu sendiri mulai membusuk. Jika kita memeriksa jaringan prostat pasien hiperplasia prostat, pembesaran prostat, atau kanker prostat, ada satu kecacatan fatal yang ditemukan secara umum. Kadar zinc dalam prostat mereka jauh lebih rendah dibandingkan orang normal. Artinya, jika kekurangan zinc, prostat tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri dan mulai membesar. Inilah alasan mengapa pancaran urin menjadi lemah dan terputus-putus seiring bertambahnya usia. Itu karena bendungan yang disebut prostat telah kekeringan air yang bernama zinc. Seperti mesin tanpa bahan bakar yang mengalami beban berlebih dan bergetar, prostat yang kekurangan zinc akan membengkak, menekan uretra, dan menyumbat saluran urin. Lalu, dari semua bahan makanan yang ada di bumi, apa yang mengandung zinc berharga ini dalam bentuk yang paling sempurna dan konsentrasi tertinggi? Orang bilang tiram itu baik, tetapi tiram memiliki risiko keracunan makanan dan sulit dikonsumsi setiap hari. Jawabannya adalah biji labu. Segenggam biji labu mengandung sebagian besar jumlah zinc yang dibutuhkan pria dewasa dalam sehari. Namun, kekuatan sesungguhnya dari biji labu bukan hanya pada kandungan zinc-nya yang tinggi. Biji labu mengandung kucurbitacin, zat pembawa khusus yang mengirimkan zinc langsung ke dalam sel-sel prostat di dalam tubuh. Kucurbitacin ini adalah sejenis steroid nabati. Zat ini merangsang reseptor sel prostat untuk mengecilkan jaringan prostat yang membesar dan memiliki efek anti-inflamasi kuat yang meredakan peradangan. Ini seperti pembersih saluran pipa yang kuat yang melancarkan saluran pembuangan yang tersumbat. Faktanya, di Eropa, ekstrak biji labu telah digunakan sebagai bahan baku obat untuk mengobati pembesaran prostat sejak puluhan tahun lalu. Komisi E Jerman, sebuah komite ahli medis, telah secara resmi menyetujui biji labu sebagai obat untuk penyakit prostat dan gangguan buang air kecil. Ini bukan pengobatan alternatif biasa, melainkan medis yang terbukti. Namun, ada peringatan fatal yang harus Anda ingat baik-baik. Sebagus apapun biji labu itu, efeknya akan sangat berbeda tergantung cara Anda mengonsumsinya. Kebanyakan orang salah mengonsumsi biji labu. Mengonsumsi biji labu panggang yang dijual di pasaran sebagai teman minum kopi atau sekedar camilan saat iseng tidak akan memberikan efek apapun. Sebaliknya, itu malah bisa menjadi racun yang menyumbat pembuluh darah karena mengonsumsi minyak yang sudah teroksidasi. Dinding sel biji labu yang keras tidak akan pernah hancur hanya dengan gigi Anda. Biji labu yang ditelan begitu saja akan melewati lambung dan usus kecil hingga ke usus besar, lalu dibuang begitu saja beserta nutrisi berharganya. Itu hanya akan membuat kotoran Anda yang bernutrisi tinggi. Yang kita inginkan bukan biji labunya, melainkan energi kehidupan yang terkurung di dalamnya. Oleh karena itu, biji labu harus dikonsumsi dalam bentuk bubuk. Dan jangan pernah membeli produk yang sudah digiling sebelumnya. Asam lemak tak jenuh dalam biji labu mulai teroksidasi saat bersentuhan dengan udara. Anda harus membeli biji labu mentah, menyangrainya sebentar sesaat sebelum dimakan, lalu segera menggilingnya. Hanya melalui proses yang sedikit merepotkan ini, biji labu baru akan terbangun. Saat panas diberikan, inhibitor enzim dalam biji labu akan hancur, dan tingkat penyerapan zinc serta kucurbitacin dalam tubuh akan meningkat drastis. Inilah alkimia yang mengubah biji labu mati menjadi biji labu hidup. Sekarang, bahan bakar terbaik berupa biji labu sudah siap. Namun, kita membutuhkan pompa untuk mendorong bahan bakar ini ke dalam mesin. Mengonsumsi zinc saja tidak berarti ia akan mencari jalan ke prostat dengan sendirinya. Ia harus bergerak cepat melalui jalan tol pembuluh darah tubuh kita menuju tujuannya. Disinilah susu kedelai berperan. Mengapa harus susu kedelai, bukan susu sapi atau air putih? Banyak pria salah paham bahwa makan kedelai akan memicu hormon wanita sehingga menurunkan gairah. Ini adalah salah satu tuduhan paling tidak adil dalam nutrisi modern.
Isoflavon dalam kedelai tidak menekan hormon pria, melainkan merupakan smart key yang mengatur sensitivitas reseptor hormon pria. Seiring bertambahnya usia, reseptor hormon pria menjadi tumpul, sehingga terjadi resistensi hormon di mana tubuh tidak merespons meskipun hormon ada. Isoflavon membersihkan debu dan memberi pelumas pada reseptor yang berkarat ini agar tubuh dapat merespons secara sensitif bahkan terhadap sedikit hormon pria. Dengan kata lain, jika biji labu membuat peluru berupa hormon, maka isoflavon dalam susu kedelai memasang teropong bidik agar peluru tersebut mengenai sasaran dengan tepat. Namun, alasan sebenarnya mengapa susu kedelai dibutuhkan adalah karena kandungan arginin dan lecithin yang melimpah di dalamnya. Arginin adalah bahan baku oksida nitrat yang memperlebar pembuluh darah. Fenomena gairah pria pada akhirnya adalah pertarungan seberapa cepat dan kuat pembuluh darah dapat melebar. Melalui pembuluh darah yang menyempit, nutrisi sebagus apapun tidak dapat mencapai prostat dan jaringan vital. Arginin memperkuat dinding bagian dalam pembuluh darah dan memperlebarnya, sehingga zinc dari biji labu dapat mengalir deras melalui darah menuju prostat. Ini seperti mengubah jalan yang macet menjadi jalan tol 8 jalur. Selain itu, lecithin adalah pengemulsi alami yang melarutkan lemak di dalam pembuluh darah. Ia memainkan peran krusial dalam membantu lemak baik dari biji labu agar tidak menempel di dinding pembuluh darah dan terserap dengan baik ke dalam membran sel. Akhirnya, pertemuan antara biji labu dan susu kedelai bukanlah kebetulan, melainkan rancangan biokimia yang diperhitungkan secara sempurna. Begitu keduanya tercampur di dalam lambung, reaksi ajaib terjadi. Protein dari susu kedelai membungkus zinc dari biji labu dan membentuk ikatan kelat. Bentuk ikatan ini mencegah zinc hancur oleh asam lambung dan membawanya dengan aman ke usus kecil, sehingga meningkatkan tingkat penyerapan dalam tubuh hingga lebih dari 3 kali lipat dibandingkan saat dimakan sendirian. Inilah rahasia koktail biji labu dan susu kedelai yang telah saya resepkan kepada banyak pasien. Cara paling aman dan kuat untuk menyalakan kembali pabrik hormon di tubuh Anda tanpa mengeluarkan uang sepeser pun dan tanpa efek samping. Sekarang Anda telah melewati ambang pintu rahasia itu. Namun, sekedar mengetahui teori tidak akan mengubah tubuh Anda. Yang penting adalah praktik, dan yang lebih penting lagi adalah detailnya. Biji labu mana yang harus dipilih? Label nutrisi susu kedelai apa yang harus diperiksa? Dan pada jam berapa harus meminumnya agar selaras dengan siklus hormon tubuh Anda. Mulai sekarang adalah bagian praktisnya. Saya akan memberitahu Anda cara spesifik untuk mengubah dapur Anda menjadi apotik dan kulkas Anda menjadi gudang harta karun. Apakah Anda siap mencatat? Detail-detail yang jika terlewatkan akan membuat Anda menyesal seumur hidup akan segera mengalir. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melatih mata Anda untuk membedakan bahan yang asli. Di antara sekian banyak biji labu dan susu kedelai yang ada di rak supermarket, tidak sampai 1% yang sesuai dengan tujuan kita. Salah pilih malah bisa menyebabkan diabetes dan kolesterol tinggi. Saat memilih biji labu, pastikan untuk memeriksa asal dan bentuk pengolahannya. Jika proses distribusinya terlalu panjang, risiko oksidasi sangat besar. Jika memungkinkan, carilah biji labu yang baru dipanen. Namun jika itu sulit, pastikan untuk memilih produk yang dikemas kedap udara, vacuum pack. Hanya produk yang benar-benar memutus kontak dengan udara yang dapat menjaga asam lemak tak jenuh berharga di dalam biji labu tetap utuh. Lihat warnanya. Harus berwarna hijau tua yang cerah. Jika sudah berubah ke kuningan atau permukaannya terlihat kering keriput, itu adalah benih yang sudah mati. Lalu, susu kedelai. Disinilah kebanyakan orang melakukan kesalahan. Susu kedelai yang enak dan manis hanyalah air gula. Meminum susu kedelai yang penuh dengan gula cair dan berbagai bahan tambahan adalah tindakan bunuh diri yang memicu lonjakan gula darah dan menggerogoti hormon pria. Pastikan untuk memeriksa label informasi nilai gizi di bagian belakang produk. Harus ada tulisan gula di bawah 1 gram atau tanpa pemanis, unsweetened. Dan Anda harus memilih produk dengan kandungan kedelai minimal 90%. Anda harus meminum sari kedelai asli yang kental dan sedikit berbau langu kedelai. Awalnya mungkin sulit diminum karena rasanya tidak enak. Namun bertahanlah selama seminggu saja. Begitu Anda terbiasa dengan rasa hambar dan gurih itu, bukan lidah Anda, melainkan tubuh Anda yang akan merespons. Anda akan merasakan sisa-sisa kotoran di pembuluh darah terbuang dan darah menjadi bersih. Setelah bahan terbaik siap, saatnya masuk ke tahap pembuatan.
Proses ini membutuhkan ketulusan seperti menyeduh obat, bukan sekedar membuat makanan. Siapkan wajan, jangan gunakan minyak. Letakkan biji labu mentah di atas wajan yang sudah dipanaskan dengan api kecil, lalu aduk perlahan. Sangrai selama sekitar 3 hingga 5 menit sampai terdengar suara letupan kecil dan aroma gurih memenuhi dapur. Saat itulah perubahan luar biasa terjadi di dalam biji labu. Komponen yang menghambat enzim pencernaan akan terurai oleh panas dan aktivitas zinc akan dimaksimalkan. Setelah biji labu yang disangrai agak dingin, masukkan ke dalam blender. Tips untuk Anda, jangan menggiling terlalu lama karena minyak bisa keluar dan membuatnya menggumpal. Gilinglah sebentar-sebentar beberapa kali hingga menjadi bubuk halus. Bubuk ajaib berwarna hijau inilah bahan inti yang akan bertanggung jawab atas permajaan Anda. Sekarang, tuangkan susu kedelai tanpa pemanis yang sudah dihangatkan ke dalam gelas. Jangan pernah gunakan susu kedelai dingin. Minuman dingin menyempitkan pembuluh darah di lambung dan menurunkan tingkat penyerapan. Suhu sekitar 40 derajat sedikit lebih tinggi dari suhu tubuh adalah yang paling ideal. Masukkan 2 sendok makan penuh bubuk biji labu ke dalam susu kedelai hangat. Lalu aduk rata, maka latte biji labu susu kedelai yang berwarna kehijauan telah siap. Nilai gizi dalam segelas ini lebih tinggi daripada obat kuat seharga jutaan rupiah. Saat Anda meminum ini, lambung Anda akan mulai menyerap zinc dan protein. Namun tunggu, kapan Anda harus meminumnya? Meminumnya kapan saja tidak akan memberikan efek yang sama. Kita memerlukan strategi waktu menggunakan ritme biologis tubuh kita. Mengetahui strategi ini atau tidak adalah perbedaan antara langit dan bumi. Golden time pertama yang saya rekomendasikan adalah tepat setelah bangun tidur. Begitu Anda membuka mata di pagi hari, berkumurlah dengan segelas air, lalu minumlah susu kedelai biji labu hangat ini dalam keadaan perut kosong. Lambung yang kosong sepanjang malam sudah sangat siap menerima nutrisi. Zinc dan arginine yang masuk saat ini akan langsung menuju pembuluh darah tanpa hambatan dari makanan lain. Seperti mobil sport yang melesat di jalan tol yang kosong, nutrisi ini akan menyebar cepat ke prostat dan otot Anda. Segelas di pagi hari ini adalah tombol starter yang menentukan vitalitas hari Anda. Anda akan merasa kelelahan menghilang, mata terbuka lebar, dan energi muncul di perut bagian bawah. Dan golden time kedua adalah 2 jam sebelum tidur. Ini adalah waktu pengisian daya untuk esok hari. Saat kita tidur, kelenjar pituitari mengeluarkan hormon pertumbuhan dan hormon seks dalam jumlah besar. Jika bahan baku kurang saat ini, pabrik akan berhenti beroperasi. Nutrisi biji labu yang dikonsumsi sebelum tidur menjadi bahan baku yang sangat baik bagi pabrik hormon yang bekerja sepanjang malam. Selain itu, biji labu kaya akan triptofan, asam amino yang membantu tidur. Tidak ada obat tidur alami yang lebih baik dari ini bagi mereka yang menderita insomnia. Tidur nyenyak akan memicu hormon keluar, dan hormon yang keluar akan meningkatkan vitalitas. Membuat lingkaran sirkulasi yang baik ini adalah peran segelas di malam hari. Jangan hanya memahami apa yang saya katakan dengan otak Anda. Tubuh Anda hanya akan berubah jika Anda mempraktikannya sekarang juga. Mulailah besok pagi. Dan perhatikan tubuh Anda selama 2 minggu saja. Anda mungkin akan menemukan perubahan yang mengejutkan. Namun, ini bukan akhirnya. Masih ada potongan puzzle terakhir yang akan mengisi 2% bagian yang kurang dari biji labu dan susu kedelai. Meskipun Anda mengonsumsi nutrisi yang baik ini, jika Anda memiliki kebiasaan hidup yang merusaknya, itu hanya akan seperti menuang air ke ember bocor. Di bagian selanjutnya, saya akan membongkar para penghancur hormon yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari Anda dan mengungkap teknik pernapasan serta olahraga ajaib yang meningkatkan vitalitas hanya dengan bernapas. Proses mengatur ulang 24 jam Anda agar ramah hormon melampaui sekedar apa yang Anda makan. Tanpa proses ini, pemulihan sejati tidak mungkin terjadi. Anda akan merinding saat mengetahui bagaimana satu tindakan kecil yang Anda lakukan tanpa sadar telah menggerogoti kejantanan Anda. Sekarang kita masuk ke cerita yang lebih dalam. Apakah Anda siap? Tahap kedua untuk merombak tubuh Anda menjadi pembangkit listrik hormon pria yang sempurna akan segera dimulai. Jangan lewatkan alur ini dan teruslah ikuti. Perubahan Anda sudah dimulai. Sebelumnya, kita telah menyiapkan bahan bakar kuat berupa biji labu dan susu kedelai. Namun, hadirin sekalian, sehebat apapun bahan bakar yang Anda isi, jika ada lubang di dasar tangki bahan bakar, seberapa jauh mobil itu bisa melaju?
Jika hormon berharga yang kita isi dengan biaya dan ketulusan itu bocor di suatu tempat, maka semua upaya itu akan sia-sia. Apa yang akan saya katakan sekarang adalah tentang cara menutup lubang itu. Di berbagai sudut kehidupan sehari-hari Anda, terdapat racun mematikan yang tersembunyi, yang tanpa suara menggerogoti hormon pria dan melumpuhkan fungsinya. Racun-racun ini tidak terlihat dan tidak berbau, sehingga lebih menakutkan. Pelakunya bersembunyi di dalam botol air yang kita minum tanpa sadar, struk belanja yang kita terima tanpa pikir panjang, dan helaan napas yang kita keluarkan secara teratur. Sekarang saya akan mengungkap identitas para pembunuh tak terlihat itu satu persatu. Musuh pertama yang harus diwaspadai adalah hormon stres, kortisol. Bagi orang modern, stres seolah sudah menjadi takdir yang tak terhindarkan. Namun bagi pria, stres bukan sekedar masalah suasana hati. Ini membuahkan hasil mengerikan yang tidak ada bedanya dengan pengebirian biokimia. Tubuh kita diprogram untuk memprioritaskan kelangsungan hidup. Saat Anda marah atau cemas, otak mengenalinya sebagai situasi perang. Maka, otak akan memuntahkan hormon stres bernama kortisol secara eksplosif untuk bertahan hidup. Masalahnya adalah kortisol dan testosteron adalah musuh bebuyutan. Jika tubuh merasa dalam krisis, otak akan mematikan fungsi yang dianggap tidak diperlukan untuk bertahan hidup saat itu juga. Tahukah Anda apa pengorbanan pertamanya? Ya, fungsi reproduksi. Hewan mana yang akan memikirkan reproduksi saat sedang dikejar singa? Begitu kadar kortisol naik, pabrik di testis langsung tutup. Inilah alasan mengapa, meskipun Anda makan obat kuat yang mahal, Anda tetap tidak bertenaga di malam hari setelah pulang kerja dalam keadaan stres karena atasan. Itu karena pembuluh darah Anda sudah penuh dengan racun bernama kortisol, sehingga hormon pria tidak punya tempat lagi. Lalu, bagaimana cara menghilangkan kortisol ini? Kita tidak bisa berhenti bekerja dan tidak bisa mengubah kepribadian dalam semalam. Namun, tubuh kita memiliki satu saklar yang sangat sederhana dan kuat untuk mengubah mode perang ini menjadi mode damai. Itu adalah pernapasan. Hanya dengan mengubah cara bernapas, hormon Anda akan berubah. Praktikan teknik pernapasan 478 yang saya ajarkan ini 3 kali sehari. Caranya sangat sederhana. Pertama, tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik. Kemudian, tahan napas selama 7 detik. Waktu menahan ini adalah kuncinya. Saat menahan napas, efisiensi pertukaran oksigen dalam tubuh kita dimaksimalkan dan saraf simpatik yang sedang bergejolak dipaksa untuk tenang. Terakhir, buang napas perlahan melalui mulut selama 8 detik. Mengulanginya 4 hingga 5 kali tidak membutuhkan waktu, bahkan 1 menit. Selama 1 menit singkat ini, keajaiban terjadi di tubuh Anda. Otak akan berpikir, sekarang aku selamat, aku aman, dan merasa tenang. Karena situasi perang telah dicabut, sekresi kortisol berhenti, dan testosteron yang tertekan mulai bangkit kembali. Teknik pernapasan ini tidak memerlukan uang maupun alat. Jika Anda mempraktikannya sebentar saja saat sedang duduk di toilet atau saat sedang menunggu lampu merah saat menyetir, vitalitas Anda akan berubah secara nyata. Pria bisa menjadi kuat hanya dengan bernapas dengan benar. Musuh kedua yang harus ditemukan adalah hormon lingkungan. Kita hidup di era plastik. Tahukah Anda bahwa sebagai ganti kenyamanan, kita membayar dengan kejantanan kita? Bahan peliat yang membuat plastik menjadi lunak bertindak persis seperti hormon wanita estrogen saat masuk ke dalam tubuh kita. Ini disebut hormon palsu atau xenoestrogen. Apa yang terjadi jika hormon wanita palsu ini menumpuk di tubuh pria? Otak menjadi bingung. Otak salah mengira, hormonnya sudah cukup, dan berhenti memproduksi hormon pria yang asli. Akibatnya, muncul fenomena mengerikan di mana dada pria tumbuh seperti wanita, lemak perut menggelambir, dan jumlah sperma berkurang drastis. Ini adalah penyebab utama mengapa jumlah sperma pria modern berkurang setengahnya dibandingkan 50 tahun lalu. Terutama berhati-hatilah dengan botol air mineral plastik yang Anda minum. Dari botol plastik yang menjadi panas karena terkena sinar matahari, hormon lingkungan dalam jumlah besar akan luruh ke dalam air. Meminumnya sama saja dengan meminum racun kejantanan. Jika memungkinkan, gunakanlah botol kaca atau tumbler stainless steel. Satu lagi, struk belanja yang kita sentuh setiap hari juga berbahaya. Kertas termal yang memunculkan tulisan pada struk mengandung zat beracun bernama bisphenol A. Zat ini diserap langsung melalui kulit dan masuk ke pembuluh darah. Jangan menyentuh struk dengan tangan kosong, lalu mengusap mulut atau mengambil makanan dengan tangan tersebut. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele ini terakumulasi dan menghancurkan kejantanan Anda.
Meskipun tidak nyaman, mengurangi penggunaan plastik dan menjauhi barang sekali pakai adalah cara menjaga bumi. Tetapi yang terpenting adalah menjadi perisai paling pasti untuk melindungi kejantanan Anda yang berharga. Musuh ketiga adalah lemak visceral, lemak perut, yang menempel di tubuh kita. Perut buncit pada pria parubaya bukan simbol kemapanan, melainkan seperti kuda nil raksasa yang memakan habis hormon pria. Sel lemak mengandung enzim mengerikan bernama aromatase. Tahukah Anda apa yang dilakukan enzim ini? Ia menyambar testosteron yang seperti darah Anda sendiri dan mengubahnya menjadi hormon wanita. Artinya, semakin banyak lemak perut, semakin sedikit hormon pria, dan semakin banyak hormon wanita. Inilah alasan mengapa semakin gemuk seseorang, proses feminisasi semakin berlanjut dan vitalitasnya menurun. Oleh karena itu, membicarakan vitalitas tanpa menghilangkan lemak perut adalah hal yang mustahil. Tapi saya tidak menyuruh Anda untuk melaparkan diri secara sembrono. Kita harus membakar lemak dengan sehat sambil mengonsumsi biji labu dan susu kedelai. Di sini, yang paling penting adalah otot paha. Anda pasti sudah sering mendengar bahwa kekuatan pria ada pada tubuh bagian bawah. Namun, jarang ada yang tahu persis mengapa harus tubuh bagian bawah. Paha adalah tempat berkumpulnya 70% otot tubuh kita. Gudang penyimpanan gula yang sangat besar, sekaligus pembangkit listrik terkuat yang menyemburkan hormon pria. Jika otot paha kuat, energi berlebih dari makanan yang kita makan tidak akan disimpan sebagai lemak, melainkan dibakar habis oleh otot. Sebaliknya, jika paha mengecil, energi itu akan kehilangan tempat tujuan dan berkumpul di perut menjadi lemak visceral, yang akhirnya menjadi lingkaran setan penghancur hormon. Setiap kali lingkar paha berkurang 1 cm, risiko diabetes meningkat tajam dan kadar hormon pria merosot drastis. Jika paha Anda sudah mengecil, itu adalah sinyal darurat. Segera bangkit dari kursi sekarang juga dan lakukan gerakan duduk berdiri, squat, berulang kali. Tidak perlu melakukan squat yang berat, cukup tekuk dan luruskan lutut sambil menonton TV atau menyikat gigi. Nikmatilah rasa sakit seperti terbakar di paha Anda. Saat rasa sakit itu terasa, testosteron sedang melonjak dari testis Anda. Saya sangat merekomendasikan latihan mengangkat tumit, jinjit. Betis disebut sebagai jantung kedua. Itu karena betis berperan sebagai pompa yang menembakkan kembali darah yang turun dari jantung ke atas. Jika otot betis lemah, darah akan mengendap di bawah. Hanya dengan gerakan sederhana mengangkat dan menurunkan tumit, pompa betis akan bekerja dan mengalirkan darah yang mengendap di tubuh bagian bawah ke seluruh tubuh. Inilah Viagra alami dan perbaikan sirkulasi darah yang sesungguhnya. Kebiasaan kecil 100 kali sehari ini akan mengubah malam Anda. Sekarang kita telah menutup racun dan memperbaiki mesin. Namun, pabrik tidak bisa beroperasi 24 jam. Diperlukan waktu perawatan untuk menghentikan mesin, memberi pelumas, dan mengganti suku cadang. Kapan waktu perawatan itu di tubuh kita? Tentu saja waktu tidur. Jangan menganggap tidur hanya sebagai waktu untuk melepas lelah. Waktu tidur adalah waktu regenerasi di mana tubuh pria dilahirkan kembali. Satu-satunya waktu untuk mengisi kembali testosteron yang habis dikonsumsi sepanjang hari adalah saat Anda sedang tidur nyenyak. Terutama, ingatlah antara jam 10 malam hingga jam 2 pagi. 4 jam ini adalah golden time hormone. Jika Anda terbangun di jam ini, itu sama saja dengan Anda menutup pintu pabrik dan memulangkan truk pemasok bahan baku. Begadang melihat ponsel atau minum alkohol adalah tindakan teror yang menghancurkan pabrik hormon sendiri. Cahaya biru, blue light, dari ponsel membuat otak tetap terjaga dan menekan melatonin, hormon tidur. Jika melatonin tidak keluar, Anda tidak bisa tidur nyenyak dan regenerasi hormon menjadi mustahil. Jauhkan ponsel 1 jam sebelum tidur dan buatlah kamar menjadi gelap gulita seperti kegelapan abadi. Di dalam kegelapan, tubuh kita menyembuhkan diri dan akhirnya kejantanan pulih. Pepatah lama bahwa tidur adalah obat terbaik adalah kebenaran ilmiah yang tidak ada salahnya sedikit pun. Sampai di sini kita telah berlari kencang, mengisi bahan baku dengan biji labu dan susu kedelai, menutup kebocoran dengan pernapasan dan kebiasaan hidup, serta meningkatkan mesin dengan olahraga dan tidur. Sekarang tubuh Anda sudah sangat siap untuk menerima perubahan. Namun, masih ada satu hal lagi. Seperti mobil sebagus apapun, tidak akan sampai ke tujuan jika pengemudinya tidak tahu jalan. Kita memerlukan perangkat pemandu presisi terakhir agar nutrisi yang kita konsumsi tepat sasaran di tempat yang dibutuhkan. Dan ada bahan makanan rahasia ketiga yang akan memperkuat efek biji labu dan susu kedelai 10 kali lipat.
Ini adalah satu pukulan penentu yang diabaikan kebanyakan orang. Di bagian ketiga nanti, saya akan memberikan jawaban yang jelas bersama dengan bahan makanan rahasia itu, teknik pijat praktis untuk memaksimalkan fungsi pria, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang penasaran. Misalnya, apakah boleh makan biji labu saat sedang minum obat pembesaran prostat? Apakah bertentangan dengan obat darah tinggi atau diabetes? Dan perubahan luar biasa apa yang terjadi jika dimakan bersama istri? Semua ini akan terjawab dengan tuntas. Saat semuanya bergabung, barulah proyek peremajaan sejati selesai. Tubuh Anda sedang menunggu pilihan Anda saat ini juga. Apakah akan terus hidup dengan kebiasaan lama dan perlahan lalu layu? Ataukah akan lahir kembali mulai hari ini dengan kebiasaan baru? Kunci pilihan itu hanya ada di tangan Anda. Perubahan bukan hal yang menakutkan. Yang paling menakutkan adalah tidak melakukan apa-apa dan hanya menyesal. Segera ubah pernapasan Anda hari ini, singkirkan plastik, dan tidurlah lebih awal. Satu tindakan kecil akan menjadi efek kupu-kupu yang mengubah hidup Anda. Di bagian selanjutnya, tips praktis yang lebih spesifik akan mengalir deras. Jangan sampai terlewatkan. Masa kejayaan kedua Anda baru saja akan dimulai. Mari melangkah bersama saya sampai akhir menuju momen yang mengharukan itu. Nah, di dapur Anda sudah tersedia biji labu hijau dan susu kedelai putih. Kedua hal ini saja sudah cukup bagus, tetapi masih ada satu bahan terakhir untuk menyempurnakannya. Ini adalah keajaiban merah pemberian alam yang berperan seperti menuangkan bensin dan menyulut api agar zinc dari biji labu dan isoflavon dari susu kedelai menghasilkan sinergi eksplosif di dalam tubuh kita. Bahan makanan rahasia ketiga itu adalah tomat. Apakah Anda merasa kecewa dan berpikir, cuma tomat? Namun, ada kemungkinan 99% bahwa selama ini Anda salah mengonsumsi tomat. Memakannya mentah-mentah atau menaburkan gula di atasnya adalah tindakan membunuh manfaat tomat. Kita harus memperhatikan zat bernama lycopene yang memberikan warna merah pada tomat. Lycopene adalah antioksidan prostat terkuat yang pernah ada. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa ia menurunkan angka kejadian kanker prostat sebesar 35% sudah sangat terkenal. Namun yang terpenting adalah fakta bahwa lycopene larut dalam lemak. Artinya, dinding selnya baru akan pecah dan lycopene keluar saat dipanaskan bersama minyak. Jika dimakan mentah, tingkat penyerapan hanya 4%. Tetapi jika ditumis dengan minyak zaitun, tingkat penyerapan melonjak hingga lebih dari 70%. Kekuatan tomat yang ditumis inilah yang kita inginkan. Bayangkanlah, zinc dari biji labu meregenerasi sel prostat dan arginin dari susu kedelai memperlebar jalan pembuluh darah. Lalu lycopene dari tomat masuk dan menyapu bersih radikal bebas di dalam pembuluh darah. Ini seperti angkatan udara yang melakukan pengeboman untuk membuka jalan sebelum pasukan darat menyerbu. Saya menyarankan pasien saya untuk makan pasta prostat lebih dari 2 kali seminggu. Gunakan mie tahu sebagai pengganti mie gandum, buat saus dengan menumis tomat dalam minyak zaitun, lalu terakhir taburkan bubuk biji labu di atasnya. Makanan ini adalah makanan penyembuhan prostat yang lebih kuat daripada suplemen mahal apapun. Dengan ini, segitiga emas prostat yaitu biji labu, susu kedelai, dan tomat telah lengkap. Jika Anda mengonsumsi ketiganya secara rutin, pasokan bahan baku sudah sempurna. Namun, tidak peduli seberapa bagus bahan yang masuk ke dalam tubuh, tidak akan ada gunanya jika tidak pergi ke tempat yang membutuhkannya, yaitu bagian pusat pria. Aliran darah tubuh kita selalu cenderung ke bawah karena gravitasi. Tetapi daerah perineum jauh di dalam panggul justru mudah menjadi zona buta sirkulasi darah. Hal ini dikarenakan pembuluh darah tertekan oleh kebiasaan duduk yang terlalu lama. Sekarang kita harus memberikan kekuatan fisik untuk memaksa darah mengalir. Disinilah senam Kegel dan pijat pangkal paha berperan. Senam Kegel bukan sekedar mengencangkan otot anus. Banyak orang salah memberikan tenaga pada bokong atau paha. Titik yang tepat adalah otot yang Anda gunakan saat mencoba menghentikan urin di tengah jalan. Anda harus menemukan dengan tepat bagian yang disebut otot PC ini. Tarik perlahan seolah mengangkatnya selama 5 detik sambil membuang napas. Lalu lepaskan perlahan selama 5 detik sambil menarik napas. Ulangi ini 50 kali sehari. Jika otot ini menjadi kuat, ia akan memberikan kekuatan untuk menopang prostat sehingga pancaran urin menjadi kuat dan yang terpenting, ia mencegah darah keluar saat ereksi sehingga meningkatkan durasi secara drastis.
Ini berperan seperti cincin alami bagi pria. Dan ada satu hal yang harus Anda lakukan setiap kali mandi, yaitu pijat kelenjar getah bening di bagian dalam pangkal paha, selangkangan. Ini adalah gerbang tempat lewatnya pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfatik yang turun ke tubuh bagian bawah. Jika tempat ini tersumbat, bagian bawah tubuh akan tetap dingin, tidak peduli seberapa bagus makanan yang Anda konsumsi. Sambil menyiramkan air hangat saat mandi, gunakan sisi tangan Anda untuk menepuk-nepuk ringan bagian dalam selangkangan. Kemudian tekan lembut dengan jari dan gosok dengan gerakan memutar. Hanya dengan 1 menit pijatan, gerbang tol jalan tol yang tersumbat akan terbuka. Anda harus merasakan darah mengalir deras dan ujung kaki terasa hangat. Darah panas itulah yang membawa nutrisi biji labu dan susu kedelai menyerbu ke prostat. Momen saat terapi nutrisi bertemu dengan terapi fisik inilah titik balik di mana tubuh Anda berubah secara mendasar. Sekarang adalah waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan realistis yang membuat banyak orang penasaran dan khawatir. Saya telah memilih 3 pertanyaan terbaik yang paling sering ditanyakan pasien di ruang praktik. Mungkin keraguan di hati Anda juga ada di sini. Pertanyaan pertama, Dokter, saya sedang minum obat darah tinggi dan obat pembesaran prostat. Apakah boleh minum susu kedelai biji labu bersamaan? Jawaban singkatnya adalah, ya, sangat boleh. Bahkan sangat dianjurkan. Biji labu dan susu kedelai adalah makanan, bukan obat. Sama seperti kita makan nasi lalu minum obat, ini adalah asupan nutrisi. Terutama bagi pengguna obat darah tinggi yang sirkulasi darahnya sering tidak lancar, arginin dalam susu kedelai dan minyak dalam biji labu membantu kesehatan pembuluh darah sehingga menciptakan interaksi positif yang membantu kemanjuran obat. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah selisih waktu. Obat butuh waktu untuk diserap, dan makanan juga butuh waktu. Konsumsilah susu kedelai biji labu setidaknya 30 menit hingga 1 jam setelah minum obat. Dengan begitu, keduanya tidak akan saling mengganggu dan dapat menjalankan peran masing-masing 100%. Terutama bagi pemakan obat pengencer darah seperti warfarin yang harus berhati-hati dengan asupan vitamin K, biji labu dan susu kedelai aman karena tidak mengandung vitamin K berlebih. Namun, Anda harus berhati-hati jika mengonsumsi jus hijau atau sayuran hijau tua dalam jumlah banyak. Jika ragu, katakanlah pada dokter Anda, Dok, saya mau coba makan biji labu dan susu kedelai. Hampir pasti mereka akan memuji. Wah, itu ide yang sangat bagus. Pertanyaan kedua. Istri saya bertanya apakah dia boleh ikut meminumnya, bolehkah saya berikan? Untuk Anda yang menanyakan ini, saya ingin memberikan tepuk tangan berdiri. Tolong, sangat dianjurkan untuk meminumnya bersama istri Anda. Biji labu dan susu kedelai memiliki efek luar biasa dalam meredakan gejala menopause pada wanita. Isoflavon dalam susu kedelai mengisi kekosongan saat hormon wanita berkurang, sehingga memperbaiki gejala seperti muka memerah, hot flashes, insomnia, dan depresi. Zinc dan magnesium dalam biji labu sangat baik untuk pencegahan osteoporosis dan kecantikan kulit wanita. Singkatnya, ini adalah ramuan permajaan suami istri yang memberikan vitalitas pada suami dan kemudaan pada istri. Yang terpenting adalah ikatan psikologis saat melakukannya bersama. Pemandangan suami istri yang duduk berhadapan setiap pagi sambil berbagi susu kedelai biji labu hangat. Momen saat tersenyum dan berkata, "Sayang, ayo minum ini dan kita hidup sehat bersama sampai tua." Saat itulah hormon cinta bernama oksitosin terpancar. Meskipun tubuh menjadi sehat, hubungan suami istri tidak akan pulih jika hati menjauh. Jadikan rutin ini sebagai ritual pagi pasangan. Jalan-jalan bersama dan makan makanan enak bersama, itulah makna sebenarnya dari terapi seks yang saya resepkan. Pertanyaan ketiga, berapa lama saya harus mengonsumsinya sampai terlihat efeknya? Pria-pria kita yang tidak sabar sering mengeluh tidak ada efek setelah makan 1 atau 2 hari. Saya sampaikan aturan 3-3-3. 3 hari, 3 minggu, dan 3 bulan. Setelah 3 hari, lambung menjadi nyaman dan buang air besar menjadi lancar. Ini adalah sinyal bahwa tubuh sudah siap menerima bahan-bahan yang baik. Setelah 3 minggu, bangun pagi terasa ringan dan pancaran urin mulai bertenaga. Ini bukti bahwa nutrisi dalam darah sudah terisi cukup. Dan puncaknya, 3 bulan. Ini adalah siklus pergantian turnover di mana sel-sel tubuh kita berubah total. Jika Anda mengonsumsinya secara rutin selama 3 bulan, sel-sel prostat Anda telah diganti dari sel yang sakit dan tua menjadi sel yang segar dan sehat. Saat itulah Anda akan memiliki keyakinan, saya telah lahir kembali.
Jadi jangan terburu-buru. Tubuh Anda telah disalahgunakan dan diabaikan selama puluhan tahun. Berharap mendapatkan balasan hanya dalam beberapa hari adalah mentalitas pencuri. Isilah dengan tekun dan diam-diam dengan perasaan meminta maaf kepada tubuh Anda. Tubuh Anda tidak pernah berbohong. Hukum alam bahwa apa yang Anda tabur itulah yang Anda tuai juga berlaku di dalam tubuh kita. Ketulusan tidak akan mengkhianati. Nantikanlah sosok seperti apa Anda 1 tahun dari sekarang berkat segelas yang Anda minum saat ini. Kini, semua rahasia telah terungkap. Senjata ampuh berupa biji labu, susu kedelai, dan tomat. Perisai berupa pernapasan, olahraga, dan tidur. Serta pijat cinta yang dilakukan bersama istri. Anda yang telah mendapatkan program sempurna ini sudah menjadi pemenang. Namun, mengetahui dan melakukan adalah 2 hal yang berbeda. Jika Anda mematikan video ini dan berakhir dengan, informasi yang bagus, maka tidak akan terjadi apa-apa. Besok pagi Anda akan kembali menyeret tubuh yang berat dan mendesah di kamar mandi. Segera buka pintu kulkas sekarang juga, dan buatlah daftar belanjaan. Biji labu mentah, susu kedelai tanpa pemanis, tomat yang matang sempurna. Cukup tuliskan 3 hal ini. Dan besok pagi, jangan bangun karena suara alarm, melainkan bangunlah menyambut sinar matahari yang masuk lewat jendela. Suara blender dari dapur akan menjadi trompet yang membangunkan hari Anda. Saat kehangatan dari meminum segelas susu kedelai hangat mengalir melalui pembuluh darah, Anda akhirnya akan merasakan emosi yang meluap. Aku hidup. Aku masih pria yang kuat. Buktikanlah bahwa ucapan usia hanyalah angka, bukan sekedar kata-kata penghibur. Masa kejayaan kedua Anda bukan suatu hari di masa lalu, melainkan hari ini, mulai saat ini. Saya yakin Anda semua bisa menjadi protagonis dari keajaiban tersebut. Seperti ribuan pasien yang telah berhasil melakukannya, Anda pun pasti bisa. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Di dalam tubuh Anda masih tersisa percikan api kehidupan besar yang belum padam. Mengubah percikan itu menjadi api yang berkobar seperti badai sepenuhnya tergantung pada pilihan Anda. Saya sangat berharap ketulusan yang saya teriakan sekuat tenaga ini menjadi gema kecil di hati Anda. Di bagian keempat yang terakhir, saya akan merangkum semua isi ini dan meringkasnya menjadi pesan kuat yang menusuk intisari sebagai pedoman praktis agar tertanam dalam di otak Anda. Dan saya akan menutup perjalanan panjang ini dengan kisah terakhir yang mengharukan dari seorang kakek berusia 80-an yang mencapai pembalikan paling dramatis di antara pasien yang saya temui. Ini belum selesai sampai benar-benar selesai. Di bagian keempat, sebuah emosi nyata yang akan membuat mata Anda berkaca-kaca dan tangan Anda mengepal kuat sedang menunggu. Saya, Dr. Mayasari, akan mendampingi Anda sampai akhir. Nah, perjalanan panjang kita kini berlari menuju pemberhentian terakhir. Sampai sekarang kita telah mengupas tuntas rahasia alam yang paling kuat dan aman untuk mendapatkan kembali vitalitas pria yang hilang. Dari bahan makanan ajaib seperti biji labu, susu kedelai, dan tomat, hingga kebiasaan hidup yang membuang racun dan mengisi hormon. Semua ini adalah jawaban yang saya jamin dengan mempertaruhkan 30 tahun karir medis saya. Namun hadirin sekalian, sehebat apapun teorinya, jika hati tidak bergerak, itu hanyalah tulisan di atas kertas. Oleh karena itu, terakhir saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang paling berkesan di hati saya. Kisah ini bukan sekedar kasus penyembuhan biasa, melainkan drama kemenangan manusia dan bukti nyata bahwa usia hanyalah angka. Saya tidak bisa melupakan Pak Ahmad, seorang kakek berusia 82 tahun yang datang ke ruang praktik saya dengan kursi roda musim dingin lalu. Beliau memasang kateter urin karena hiperplasia prostat yang parah, dan otot kakinya sudah hilang karena sakit yang lama sehingga sulit untuk berjalan sendiri. Dokter, saya sudah hidup cukup lama. Saya ingin pergi dengan tenang. Tapi rasanya sangat terhina hidup dengan kateter ini. Sekali saja sebelum mati, saya ingin buang air kecil dengan lancar dengan kekuatan saya sendiri. Di matanya, penuh dengan kepasrahan dan kesedihan mendalam daripada keinginan untuk hidup. Saya memegang tangan beliau yang gemetar dan berkata, "Pak, belum terlambat. Tubuh kita beregenerasi sampai saat kita mati. Mari kita coba sekali lagi bersama saya selama 6 bulan saja, anggap ini yang terakhir." Dan saya meresepkan resep susu kedelai biji labu dan latihan rehabilitasi daripada obat-obatan. Awalnya keluarga pun ragu. Mereka berpikir apa yang bisa dilakukan orang tua yang sudah lebih dari 80 tahun. Namun Pak Ahmad tidak menyerah. Setiap pagi saat membuka mata, beliau menggiling sendiri biji labu dengan tangan gemetar dan mencampurnya dengan susu kedelai.
Dan meskipun sambil berbaring di tempat tidur, beliau menggerakkan otot betis dengan mengangkat dan menurunkan tumit. Setelah 1 bulan, beliau mulai bisa buang air kecil sendiri sedikit demi sedikit saat kateter dilepas. Setelah 3 bulan, beliau bisa bangun dari kursi roda dan mulai berjalan dengan tongkat. Dan ketika 6 bulan yang ajaib berlalu, beliau berjalan masuk ke ruang praktik saya tanpa tongkat. Dokter, pagi ini saya baru saja pulang mendaki gunung. Dan tadi malam, saya memegang tangan istri saya dan hati saya terasa sangat hangat. Saya merasa menjadi pria kembali. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Pak Ahmad tersenyum cerah seperti anak kecil dan tidak melepaskan tangan saya. Bahkan di usia 82 tahun, keajaiban terjadi. Apalagi Anda yang sedang menonton siaran ini di usia 50-an, 60-an, atau 70-an, Anda jauh lebih muda dan memiliki jauh lebih banyak kemungkinan daripada Pak Ahmad. Tubuh Anda bukan mesin yang rusak, melainkan kuncup bunga yang siap mekar kembali kapan saja. Sekarang, saya akan merangkum informasi yang tersebar di kepala Anda menjadi satu panduan pelaksanaan yang kuat. Ini adalah ringkasan yang harus Anda tempel di pintu kulkas dan di samping tempat tidur Anda, seperti 10 perintah kebangkitan pria. Pertama, begitu membuka mata di pagi hari, bangunkan tubuh dengan segelas air hangat. Kedua, dalam keadaan perut kosong di pagi hari, minumlah 2 sendok makan bubuk biji labu yang disangrai dan digiling sendiri, dicampur dengan susu kedelai tanpa pemanis hangat. Minumlah perlahan, seolah mengunyahnya. Segelas ini akan menjadi sumber energi kuat yang menguasai hari Anda. Ketiga, jangan pernah berbaring setelah makan. Berjalanlah setidaknya 20 menit sambil berjemur matahari. Paha dan betis harus bergerak agar darah mengalir, dan darah harus mengalir agar pria terisi. Berjalan adalah Viagra alami terbaik. Keempat, seminggu sekali, makanlah tomat merah yang ditumis dengan minyak zaitun. Ini adalah perisai terkuat untuk melindungi prostat Anda. Kelima, setiap ada kesempatan, ulangi senam Kegel dan angkat tumit. Gerakan kecil saat menonton TV, menyikat gigi atau menunggu lampu merah akan berkumpul membentuk tubuh bagian bawah yang sekuat baja. Keenam, jauhi botol plastik dan struk belanja, serta cegah hormon lingkungan. Ketujuh, matikan hormon stres 3 kali sehari dengan teknik pernapasan 478. Kedelapan, matikan ponsel dan pergilah tidur pada jam 10 malam. Tidur adalah obat terbaik dan waktu pengisian hormon. Kesembilan, lakukanlah bersama istri tercinta. Berbagi makanan sehat, saling memijat, dan mengobrol. Kesehatan fisik tanpa ikatan emosional hanyalah istana pasir. Kesepuluh, miliki keyakinan positif bahwa saya menjadi lebih muda setiap hari. 10 hal ini tidak membutuhkan uang, tidak juga keahlian khusus. Cukup dengan pola pikir untuk mencintai diri sendiri dan menghargai tubuh sendiri. Hadirin sekalian, jangan membuat alasan. Mengatakan akan melakukannya besok sama saja dengan tidak akan melakukannya. Mulailah sekarang juga. Saat ini juga. Bahkan di saat Anda ragu-ragu, sel-sel Anda terus menua. Namun, sel-sel akan lahir kembali mulai saat Anda memutuskan dan bertindak. Bayangkan sosok Anda di cermin 1 tahun dari sekarang. Alih-alih bahu yang terkulai dan perut buncit, seorang pria dengan dada tegap dan tatapan mata bersinar akan berdiri di sana. Saat itulah Anda akan berkata, sangat tepat saya menonton video itu saat itu. Hidup saya dimulai kembali dari sana. Saya yakin, Anda semua bisa menjadi protagonis keajaiban itu, seperti puluhan ribu pasien yang telah saya temui selama 30 tahun. Kini tiba saatnya untuk mengakhiri cerita panjang ini. Saya berharap suara saya telah menyalakan percikan api kecil di hati Anda. Dan tolong tiupkan angin berupa praktik yang konsisten agar percikan itu tidak padam. Saya, Dr. Maya Sari, akan selalu di sini mendukung kehidupan kedua Anda yang sehat dan bersemangat. Jika cerita saya hari ini menyentuh hati Anda, dan jika Anda telah memutuskan untuk bergabung dalam revolusi kesehatan ini bersama saya, segera tekan tombol subscribe dan like di bawah layar sekarang juga. Satu klik Anda menjadi kekuatan besar bagi saya untuk terus membagikan informasi yang lebih baik. Dan umumkanlah di kolom komentar, saya bisa, saya pria yang kuat. Saat Anda menuliskan tekad Anda dalam bentuk tulisan, otak mulai bergerak untuk menjadikannya kenyataan. Juga bagikan video ini kepada teman atau kolega yang sedang kesulitan. Kesehatan dan kebahagiaan akan berlipat ganda saat dibagikan. Anda sama sekali tidak sendirian. Kita tidak sekedar menjadi tua bersama, tetapi kita menjadi matang bersama. Mari kita menjadi lebih keren, lebih sehat, dan lebih percaya diri. Sampai di sini, Dr. Maya Sari, dokter kesehatan Anda yang terpercaya.
Menantikan pagi Anda yang akan bangun dengan penuh semangat setiap hari, saya sampaikan terima kasih yang tulus. Saya mencintai Anda semua dan menghormati Anda. Tetaplah sehat.